Di malam itu, seorang ibu membuka pintu dapur dan melihat anaknya duduk di lantai. Tangannya berlumuran darah. "Kamu makan apa, Nara?" Anak kecil itu menoleh perlahan, tersenyum polos. Malam itu seharusnya tidak pernah terjadi, karena sejak awal sudah ada satu peringatan yang sangat jelas. Jangan biarkan Nara kelaparan, apalagi saat malam hari. Pak Ardi dan Rina sudah bertahun-tahun menikah, tapi mereka belum juga punya anak. Semua cara sudah dicoba, dari kedokteran, doa, pengobatan tradisional, tapi masih tetap saja gagal. Sampai suatu malam saat di warung kopi dekat lereng Gunung Lawu, Ardi bertemu seorang pria tua. Orang itu sedikit aneh, tatapannya cukup tajam dan seolah sudah tahu masalah yang dialami oleh Ardi. Setelah obrolan singkat, pria tua itu menyarankan pelan, "Kalau kamu ingin anak, aku bisa bantu. Tetapi ada syaratnya." Ardi tidak langsung mengiyakan pria tua itu. Ardi lebih memilih menceritakan semuanya pada istrinya Rina. "Rin, tadi aku ketemu seseorang. Dia bilang dia bisa bantu kita agar punya momongan." Rina terlihat ragu. "Kamu yakin, Mas?" "Aku juga nggak tahu sih. Tapi ini satu-satunya cara yang belum kita coba," sautnya Adi. Karena putus asa, mereka akhirnya setuju untuk melakukan apa yang dikatakan oleh pria tua itu. Malam itu juga pria tua itu membawa Ardi dan Rina masuk ke hutan yang ada di lereng Gunung Lawu. Semakin jauh, suasana semakin sepi. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah sumur tua, di mana warga sekitar situ menyebutnya sumur tanpa dasar. Ritual dilakukan tanpa banyak penjelasan. Potongan rambut Rina dan darah Ardi ditetaskan ke dalam sumur tua itu. Lalu air di dalam sumur bergerak, berputar perlahan. Semakin lama semakin cepat, dan dari dalam kegelapan sumur muncul seorang anak perempuan kecil, mungil, dan cukup manis. Tubuhnya basah kuyup, kulitnya putih agak kepucatan, matanya tertutup. Lalu perlahan dia membuka mata dan memanggil Rina ibu. Rina langsung menangis haru, sedangkan pria tua itu hanya berkata, "Rawat dia baik-baik, tapi ingat satu hal, jangan biarkan dia lapar, apalagi saat malam hari." Mereka menamai anak itu Nara. Hari-hari pertama terasa sangat bahagia. Nara jarang sekali menangis. Dia tidak rewel, selalu nurut kalau dikasih tahu, dan cukup pintar. Tapi ada satu hal yang mulai terasa aneh. Nara seperti tidak pernah kenyang. Makanan selalu habis masuk ke mulutnya. Tapi beberapa saat kemudian dia akan berkata lagi, "Aku lapar." Dan setiap malam Rina harus menyuapinya sampai Nara tertidur. Sampai akhirnya malam itu datang. Rina sedang demam tinggi. Tubuhnya lemes karena terlalu capek. Dia tertidur sebelum sempat memberi makan Nara. Sedangkan Ardi belum pulang karena lembur kerja. Jam melewati tengah malam, dan untuk pertama kalinya Nara dalam keadaan lapar. Tiba-tiba Rina terbangun.
Dadanya terasa sesak, lalu dia langsung teringat sesuatu. Nara belum dikasih makan. Dengan panik, Rina bangkit dan berjalan menuju kamar Nara. Tapi saat dibuka, kamarnya kosong. Di dalam, Nara tidak ada. Rina mencari-cari. Nara tidak ada jawaban. Rina mulai mencari ke seluruh rumah. Lalu terdengar suara dari dapur. Suara kunyahan cukup pelan, seperti seseorang sedang memakan daging mentah. Rina berjalan mendekat, dan semakin dekat ke dapur, bau anyir mulai tercium, menusuk hidung. Saat sampai di depan dapur, langkah Rina langsung berhenti. Di lantai, darah berceceran di mana-mana, dan di sudut dapur, Nara duduk membelakangi pintu. Kepalanya bergerak pelan, seperti sedang mengunyah sesuatu. Nara, kamu ngapain di situ, Duk? Nara berhenti bergerak, lalu menoleh ke arah ibunya secara perlahan. Rina melihat Nara terdiam. Ada darah di tangan kecilnya, di bibirnya juga belepotan darah, dan di depannya ada bangkai seekor kucing tergeletak dengan tubuh yang sangat mengenaskan, di mana isi perutnya berserakan di lantai. Rina mundur ketakutan, tubuhnya gemetar, air matanya jatuh tanpa sadar. Sedangkan Nara hanya tersenyum polos. Aku lapar. Sejak malam itu semuanya berubah. Setiap pagi dapur selalu penuh noda darah. Kadang ada bekas seperti sesuatu diseret menuju kamarnya Nara. Dan hampir setiap malam Rina mendengar suara kunyahan dari balik pintu kamar Nara. Padahal Nara sudah tidak mau makan sama sekali. Suatu malam Rina melewati ruang tengah, dan dia melihat Nara berdiri di pojok ruangan menghadap ke arah dinding. Diam, dipanggil saja, tetap tidak ada jawaban. Rina memberanikan diri mendekat. Selangkah demi selangkah, lalu lampu tiba-tiba mati. Rina langsung panik. Beberapa detik kemudian, lampu menyala lagi dan Nara sudah tidak ada lagi di situ. Yang tersisa hanya bekas telapak tangan yang ada di dinding tembok. Warnanya merah dan masih basah. Sejak saat itu, hewan-hewan di desa mulai hilang. Ayam, kucing, anjing, kambing, selalu ada yang hilang saat malam hari. Dan anehnya, Nara sekarang justru menolak semua makanan yang diberikan oleh Rina. Mulutnya tetap diam, tapi setiap malam dari dalam kamarnya selalu terdengar suara kunyahan. Kadang seperti ada suara anak kecil lain ikut tertawa di dalam kamar Nara. Rina mulai tidak tahan tinggal di rumah itu, dan ketakutan mereka semakin besar saat seorang anak tetangga tiba-tiba hilang. Dicari kemana-mana tidak ketemu, dan terakhir terlihat anak itu bermain di dekat rumahnya Ardi. Malam itu saat Ardi pergi membantu warga untuk mencari anak yang hilang itu, Rina sendirian di rumah dengan Nara. Dia mendengar suara dari kamar Nara. Bukan satu suara saja, ada beberapa suara anak kecil berbisik pelan, ada suara tertawa, ada suara yang menangis, dan juga diantaranya ada yang terdengar suara seperti minta tolong. Bu, tolong bu. Rina langsung ketakutan. Saat Ardi pulang, mereka akhirnya sepakat Nara harus dikembalikan ke asalnya. Malam itu juga Rina dan Ardi membawa Nara kembali ke hutan, ke tempat sumur tanpa dasar yang ada di situ.
Tapi anehnya sumur itu tidak ketemu. Mereka cari sampai pagi, tidak ketemu-ketemu juga. Seolah tempat itu tidak pernah ada. Dengan putus asa, mereka akhirnya membawa Nara pulang lagi. Keesokan paginya, Adi terbangun karena mendengar suara gesekan dari luar rumah, seperti sesuatu sedang diseret. Saat keluar kamar, dia melihat bekas seretan di lantai. Bekas itu menuju kamar Nara. Pintu kamar Nara sedikit terbuka. Ardi langsung masuk. Nara tidak ada di dalam. Lalu Ardi mencari istrinya, Lina. Tidak ada jawaban. Ardi mulai panik. Dia mencari ke seluruh rumah sampai akhirnya menemukan sesuatu di belakang rumah. Di tengah semak-semak, tubuh Rina tergeletak kaku. Tubuhnya dipenuhi bekas gigitan kecil. Daging di beberapa bagian tubuhnya hilang. Dan di tanah sekitar jasadnya ada jejak anak kecil penuh darah. Malam itu akal sehat Ardi langsung hancur. Sejak kematian istrinya, dia berubah seperti orang gila. Setiap melihat anak perempuan, dia selalu berteriak histeris, "Kembalikan istriku!" Dan sejak kejadian itu, warga desa tidak pernah lagi berani membuka pintu saat malam hari. Karena kadang di tengah sunyinya malam, masih terdengar suara anak kecil. Kadang juga warga melihat ada anak kecil dekat di kandang ternak di tengah malam. Selain itu, sering juga ada suara anak kecil, "Aku lapar." Dan warga tahu kalau suara itu terdengar, besok paginya biasanya akan ada ternak yang hilang.